Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Salah satu hal yang pasti akan terjadi kepada kita semuanya, akan terjadi kepada setiap yang bernyawa, yaitu datangnya kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami menjadikan untuk manusia min qablika, sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, al-khulda, dalam keadaan kekal. Afa imitta, maka apabila engkau sendiri wahai Nabi Muhammad meninggal dunia, engkau yang merupakan Habibullah, yang merupakan kekasih Allah, juga merasakan atas yang namanya kematian atau wafat, fahumul khalidun, maka apakah mereka akan kekal hidup di dunia sedangkan engkau sendiri wafat wahai Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan bahwasannya yuqalu ma'a malakil mauti sab'una malakan min malaikatir rahmati wa sab'una min malaikatil azab. Dikatakan bahwasannya malaikat maut berbarengan dengan 70 malaikat dari malaikat rahmat, dan dibarengi juga 70 dari malaikat yang mengazab. Fa idza ghabida ruhal mu'mini dafa'aha ilal malaikatir rahman. Maka malaikat maut jika mengambil roh orang mukmin, ketika itu malaikat maut tadi itu menyerahkan roh tersebut kepada malaikat rahmat. Kemudian apa? Wa yubashshirunahu bil jannati wathawabi wa yas'uduna ila samai ila a'la illiyin. Kemudian malaikat rahmat setelah menerima ruhnya orang yang beriman, itu malaikat rahmat memberikan kabar gembira. Untuk apa? Kabar gembira masuk surganya Allah. Kabar gembira untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yas'uduna ila samai. Kemudian mereka naik ke langit, ila a'la illiyin, ke tempat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan kalau ruhnya orang yang beriman. Allahumma ij'alna minhum. Wa idza qabida ruhal kafiri. Tapi malaikat maut jika merenggut ruhnya orang kafir, dafa'aha ila malaikatil azab. Itu malaikat maut menyerahkan ruh tersebut kepada malaikat yang mengazab. Kemudian mereka, malaikat yang mengazab, setelah mendapatkan ruh orang kafir, yarudduna ila sijjin, mereka mengembalikan ruh tersebut untuk terpenjara sampai ila asfali safilin, sampai paling bawahnya nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan yang disebutkan, keterangan ini dalam kitab Syifa'u Syarif, kita mengetahui kalaupun ada orang ahli maksiat, kemudian dia meninggal dunia,
kemudian dia mati, atau orang kafir, dia mati. Setelah mungkin 1-2 hari atau beberapa waktu, muncul seolah-olah dia ada di hadapan kita, menggoda kita. Ketahui, itu bukan aslinya orang kafir tadi itu, tapi dia adalah jin yang tengah mengganggu kita. Kenapa? Coba kita dengarkan keterangan ini, bahwasannya wa idza ghabidha ruhal kafiri dafa'aha ila malaikatil azabi thumma yarudduna ila sijjin. Malaikat maut jika merenggut ruhnya orang kafir, menyerahkan ruh orang kafir tadi itu kepada malaikat azab, kemudian oleh malaikat azab ruh tersebut diletakkan terpenjara di sisi Allah Subhanahu wa taala, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya terpenjara, tidak mungkin akan kembali lagi. Terus bagaimana? Kadang-kadang nampak seperti orang yang mati tadi itu. Itu bukan orang yang mati, itu hanya jin yang akan mengganggu manusia dengan merubah bentuk seperti orang yang mati tadi itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan dalam hadis, memberikan gambaran sama kita kehidupan yang akan kita tempuh semuanya. Rasa kematian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Lau anna alama sya'ratin min alamil mayyiti wudi'a ala samawati wal ardi lamata ahluhuma biidnillahi ta'ala." Andai, katanya Nabi, satu sakit rambutnya mayit, bukan seluruhnya, satu rambut mayit yang dicabut oleh Allah, yang dicabut oleh malaikat, rasa sakitnya satu rambut itu kalau diletakkan di atas langit-langit, diletakkan di atas bumi, perasaan sakit tadi itu hanya satu rambut saja, lamata ahluhuma, maka niscaya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi akan mati dengan izin Allah. Kenapa? Lianna fi kulli sya'ratin mautan wala yaqul mautu fi syai'in illa mata ma'a kulli a'dha'ih. Karena sesungguhnya setiap satu rambut akan merasakan yang namanya kematian. Setiap satu rambut. Rambut kepala kita mungkin ada berapa jumlahnya, setiap satunya merasakan sakitnya kematian. Belum lagi rambut yang ada di wajah, belum lagi rambut di seluruh tubuh kita. Setiap satu rambut akan merasakan sakitnya itu kematian. Dan tidak akan dikatakan mati kecuali seluruh anggota tubuhnya, seluruh uratnya dalam keadaan mati pula. Allah menjadikan sedikit rasa kepada kita. Yang terkena penyakit asam urat mungkin hanya beberapa urat, beberapa otot, tapi sakitnya bukan main. Terus bagaimana apabila kematian bukan cuma 1-2 urat, tapi seluruhnya urat dimatikan oleh Allah. Dan itulah yang dimaksud dengan kematian. Kematian dengan makna mematikan seluruh anggota tubuh kita, seluruh jaringan anggota tubuh kita. Yuqalu, dikatakan, inna limalakil mauti arba'atu awjuh. Malaikat itu memiliki 4 wajah. Malaikat maut memiliki 4 wajah. Awwaluha ala ra'sihi. Yang pertama, wajah berada di kepalanya seperti makhluk kebiasaan di atas. Wathani guddamahu. Wajah yang kedua berada di depannya. Kemudian watsalitsu khalfa dhahri. Wajah yang ketiga berada
di punggung malaikat tersebut. Warabi'u, yang keempat, wajah tadi itu tahta rijlaihi, di bawah kedua kakinya. Kepala yang normal, yang ada di depan, yang ada di belakang punggungnya, dan yang satu berada di bawah kedua kakinya. Fayakhudu arwahal anbiya alaihi salatu wassalam wal malaikati min wajhi ra'si. Kalau yang akan meninggal para nabi, kalau malaikat yang akan meninggal, maka malaikat tadi itu menghadap dengan wajahnya kepala yang normal. Kemudian wa arwahal mu'minina min wajhi guddamahu. Kalau orang mukmin yang akan meninggal dunia, dia menggunakan wajahnya yang di depan dirinya. Wa arwahal kafirin min wajhi dhahrihi. Sedangkan arwahnya orang-orang kafir, jika akan malaikat tadi itu mencabut, menggunakan wajah yang berada di belakang punggungnya. Wa arwahal jinni min wajhi gadameh. Sedangkan rohnya jin, kalau akan dicabut, rohnya diambil dengan menggunakan wajah yang berada di bawah kedua kakinya malaikat maut. Wa ihda rijlaihi ala jisri jahannam wal ukhra ala sariril jannati. Kakinya malaikat maut itu satu berada di jembatan neraka jahanam, satu kakinya yang lain berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, di atas permadani di surga. Wa min udmihi, dan dari paling besarnya, bentuk besarnya itu malaikat maut tadi itu, annahu, sesungguhnya, lau subba jami'u ma'il bihari wal anhari ala ra'sihi ma waqa'at qutratun 'alal ardi. Begitu besarnya itu malaikat maut, andai seluruh air yang ada di lautan, seluruh air yang ada di sungai-sungai di bumi ini, semuanya dikumpulkan, disiramkan di atas kepala itu malaikat maut, begitu besarnya, satu tetes pun dari air tadi itu tidak akan terjatuh ke bumi. Ini gambaran makhluk yang akan menemui kita satu persatu, malaikat maut, malaikat yang pasti kita akan bertemu. Tidak ada sesuatu yang akan menyelamatkan kita kecuali rahmat Allah, iltija kepada Allah. Masih banyak tentang cerita kematian, insya Allah kita lanjutkan pada khutbah